Kalau kita perhatikan, ya betul, kalau kita perhatikan, ini tuh terjadi perubahan yang sangat masif. Kangki yang pertama itu kayak sepatu running casual ala-ala Jordan dan Yeezy versi murah, nggak ada di sini, di bawah. Terus ala-ala sepatu Adidas Superstar Slip-on. Nah sekarang, berkat adanya kehadiran Brian dan 4Wave, kemudian si Kangki ini menjadi sesuatu yang berbeda. Pertama, logo belakangnya berbeda, ganti. Video rapelan karena Daniel sok sibuk. Sip salah. Ya, bentar lagi paling tekanan darah tinggi. Jadi kembali lagi dengan saya Tirta Peng Peng Peng. Di kali ini kita akan unboxing brand lokal. Brand lokal yang kita unboxing adalah brand yang kemarin kolaborasi dengan 4Wave dan Brian. Yang handle kebetulan 4Wave, kreatif direkturnya Brian. Brand tersebut bernama Sepatu Kangki. Yo, Kangki. Ya, jadi sepatu Kangki membuat ala-ala Eiger. Odor-odor. Kenapa emang? Masalah saya sebut. Tapi Eiger itu kan untuk hiking. Yang ini buat culture. Eiger kan buat hiking. Ini buat culture. Jadi kayak bisa buat harian, tapi ini juga bisa buat trekking. Tapi tidak sedetail Eiger karena Eiger tentu harganya lebih mahal. Tapi dia menjepitkan. Eiger tuh kayak saya nih, Salomon Carhartt nih. Ini kan. Ini memang buat naik gunung. Ini enteng loh nih. Nah, memang buat naik gunung dan buat trekking. Nah, ini tuh selain buat trekking masih aman buat harian. Harganya itu nggak sampai 400.000, cuma 358.000. Yang desain langsung tuh Brian membutuhkan waktu setengah tahun. Nah, kita akan lihat terjadi perubahan desain box. Ini yang desain 4Wave sama Brian. Jadi 4Wave itu apa? 4Wave itu adalah jasa konsultan marketing dan bisnis. Salah satu klien kita adalah si Kangki. Nah ini kita lihat. Jadi kalau kita lihat, ya emang kita lihat anjing. Ya kalau kita lihat, ya emang kita lihat anjing. Kalau kita perhatikan, ya betul. Kalau kita perhatikan, ini tuh terjadi perubahan yang sangat masif. Kangki yang pertama itu kayak sepatu running casual ala-ala Jordan dan Yeezy versi murah, nggak ada di sini, di bawah. Terus ala-ala sepatu Adidas Superstar Slip-on. Nah sekarang, berkat adanya kehadiran Brian dan 4Wave, kemudian si Kangki ini menjadi sesuatu yang berbeda. Pertama, logo belakangnya berbeda, ganti. Logonya tuh Kangki bold banget. Ya, bold. Kalian cek, ya. Betul? Yang biasanya dulu main di cementing ataupun pilon, press-pressan, tidak ada vulcanize. Dia ini membuat molding sole baru, dan ini nggak murah, mungkin sampai 400-an juta. Terus, untuk sepatu 300.000, ya, ini bahannya adalah dry sweat. Yang ini bahannya dry sweat, menggunakan round lace dan lining yang tebal, dan insole juga bisa dicopot. Dan ini sizingnya sampai 37 sampai 45. Dan ini bagus, bisa buat, sudah dicoba sama Brian ke Padalarang, gunung-gunung dan hutan yang ada air terjunnya itu aku lupa. Dicoba juga ke Sentul, ini masih aman dan gripnya bagus. Jadi untuk trekking kategori middle yang tidak sampai naik gunung ke puncak ini bagus. Tapi tim saya, Bang Denny, itu memakai ini ke Merbabu coy. Aman-aman aja. Untuk sepatu, orang yang menginginkan sepatu odor-odoran yang nggak bisa beli Salomon XT 456, mungkin ini bagus. Dan ini sebuah terobosan dari brand lokal, karena brand lokal tuh kan biasanya stuck di satu kayak aku bilang jujur ya, Kompas tuh stuck di vulcanize. Baru kemarin ada Kompas ngebuat sepatu running ala-ala Cortez, yang mana tuh nggak salah, itu strategi marketing mereka. Semenjak saya kuliah S2, saya agak terbuka pikiran saya. Atau seperti kalau kita lihat Aero Street, mereka hanya di bidang injection. Ketika main vulcanize ya itu budgetnya akan mahal. Nah, dia itu melakukan sesuatu yang beda. Kalau kita lihat Kangki, kamu lihat itu sepatu-sepatu lari lucu, casual run, sama sepatu-sepatu harian. Tiba-tiba buat kayak gini yang ini sangat segmented. Dan ini menurutku bagus. Kita lihat yang pertama. Ini tadi, sini synthetic leather. Ini soalnya enak nih. Ini aku nggak tahu ya, aku nggak tahu detailnya, mungkin direvisi antara Eva atau Pilon. Gripnya juga bagus, walaupun bukan kontra grip. Ini 348.000. Yang ini yang buat cewek, sama. Ini mirip sama ini tapi warnanya abu-abu. Ini ada heel counternya, ininya lining empuk, dan ini 3M, kalau di foto mantul cahaya, jadi memang buat keamanan. Yang ini yang saya pakai, saya suka warna coklat karena desert sand gitu, ini juga saya suka. Tapi kalau salah nih, size 44, saya itu 45. Jadi ini dilihat, ini bagus, dan ini sudah saya pakai. Nah,
Jujur untuk nilai kolaborasi ini nyaris 9 ya, perfect. Bukan karena ini Daniel Foray, bukan. Tapi ini artinya, di dalam sebuah brand, desain produk tuh nggak bisa buru-buru. Memerlukan waktu 3-5 bulan. Kedua, harus riset and development dulu. Kita harus cek nyaman nggaknya uji coba, nyaman nggaknya sama kaki orang, nyaman nggak sama flat foot, nyaman nggak buat di order beneran. Dan ini memang dites dengan budget produksi dan price positioning, price placement yang bagus. Kalau misalkan ini dijual 800 tapi kualitasnya biasa aja, dia akan dibantai sama Eiger, pasti dibantai. Tapi kalau dia jual harga 300, new entry, dan memang mereka kualitasnya untuk hiking ya sulit dibandingin sama Eiger. Tapi untuk new entry yang masih nyaman buat harian, ini bagus. Paham? Jadi dia main segmentingnya itu adalah di orang-orang yang pengen trekking lucu-lucu, tapi tidak serius. Nggak sampai naik gunung, misalkan ke Gunung Arjuna, atau anak-anak trail run, itu nggak bisa. Ini cocok kalau misalkan kita main ke hutan, lagi camping, atau jalan santai ke Merbabu, masih aman. Masih aman. Dan harganya 348.000. Nah, itu cocok untuk orang-orang new entry yang ingin ngebuka atau mencoba sepatu yang berbeda. Ini dibuat harian pun, contoh, kita kerja pakai ini. Masih apa? Masih enak dilihat. Masih enak. Jadi ini untuk namanya all purpose shoes. Kalau ACG kan, apa ACG itu singkatnya? All condition gear. All condition gear. Jadi untuk menembus cuaca. Kalau ini all purpose, sepatu dengan banyak tujuan. Jadi kalau dari aku, ini kalau dibeli worth banget karena pasti durable, durability-nya bagus, pasti. Ya karena kan emang ditujuankan memang buat harian. Ini malah kalau buat orang-orang yang kerja tiap hari, ya kan, mendaki gunung, lewati lembah, sungai mengalir indah ke samudra. Nah itu bagus. Itu aja kalau dari saya. Salam Ninja Hattori.